Halo guys, balik lagi di channel kita Zilawar. Hari ini aku akan bahas tentang cara breeding iguana ya. Kita kembali ke dasar cuy, karena udah pembahasan yang lain sudah pernah. Dan aku akan mulai lagi. Dulu terakhir aku share tentang breeding iguana, kura-kura. Kalau kura-kura belum pernah kayak ya. Karena aku breednya iguana ya, di sini paling banyak ya. Jadi aku akan sharing cara breeding iguana. Tentunya kalian sudah tahu, untuk ternak itu pasti dibutuhkan minimal sedikit-dikitnya itu sepasang cuy. Jadi satu jantan, satu betina. Jadi ada 2 ekor ya guys. Nah kalau kalian pengen cepet tuh sebenarnya kalian langsung beli yang dewasa aja. Kalau pengen cepet lagi, dewasa yang udah proven alias sudah terbukti dia pernah kawin, pernah bertelur dan telurnya menetas, itu akan lebih cepat lagi. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk breeding iguana. Nah faktor-faktor yang biasanya harus ada waktu breeding iguana itu adalah pertama, kandang guys. Oke, kita akan bahas kandang. Kandang sendiri kalau kalian lihat di sini, ini kan kandang koloni. Dan tadi aku bilangnya itu butuh paling enggak satu jantan, satu betina ya. Nah, kalau kalian nggak punya kandang yang sebesar ini, kalian bisa pakai kandang lovebird atau kandang burung yang besi itu loh guys. Terus kalau nggak kucing, kandang kucing. Terus kandang anjing, apa ya, macam-macam lah ya. Pokoknya paling enggak ukuran kandangnya itu 2 kali lipat sepanjang si iguana ya, jadi dia nggak tersiksa gitu guys, intinya poinnya gitu guys. Nah kalau udah kandangnya sudah mencukupi, kalian beli jantan, beli betina proven, kalian bisa gabung langsung atau kalian pisah dulu dan gabungin waktu musim kawin. Nah kapan bang musim kawinnya? Musim kawinnya si iguana ini dia ada di bulan, jadi lupa ya aku ya, Juni, Juli, Agustus, September itu udah enggak, Juni, Juli, Agustus ya kebanyakan rata-rata. Walaupun kadang-kadang beberapa iguana tuh ada yang kawinnya di luar bulan itu cuy, tapi jarang ya. Rata-rata di bulan Juni, Juli, Agustus mereka kawin. Setelah itu 2 bulan kemudian mereka akan bertelur. Habis bertelur 3 bulan kemudian baru menetas. Kalian sering denger lah ya kayak gitu guys. Tapi tidak semudah itu guys. Jadi setelah kita kembali lagi ya nih, setelah kalian punya jantan, punya betina, kalian misalnya kalian gabungin langsung, itu pun nggak masalah ya. Nanti waktu bulan Juni, Juli, Agustus antara 3 bulan itu mereka akan kawin, pasti kawin. Kalau nggak kawin, nah itu PR-nya kembali lagi kalian mencari betina atau jantan yang bagus guys. Istilahnya kita mundur lagi ya kalau misalnya nggak kawin guys. Soalnya ada beberapa orang yang mencoba kawin, aku udah punya sepasang, udah aku gabungin terus, tapi ternyata waktu musim kawin juga tidak kawin. Itu kenapa ya bang? Nah kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu dan aku tanya lagi tentang pakannya, terus treatmentnya apa, dan semua udah benar. Kalau menurutku udah oke aja dan harusnya sih kawin ya. Nggak tahu kenapa itu guys. Nah masalahnya kan kembali kepada si individu. Mau naik lagi bocah. Si individunya sendiri ya cuy. Jadi kalau misalnya kalian punya sepasang iguana dewasa, apalagi yang udah proven, bilangnya udah proven ya, kan kita nggak tahu, kadang-kadang bilang aja cuman udah proven padahal aslinya dia belum proven gitu guys. Jadi kalau misalnya dibilang sama seller ya udah proven, kalau bisa sih minta fotonya waktu bertelur kayak, mau waktu menetas kayak, dan anakannya seperti apa kayak gitu. Jadi lebih terbukti kalau si iguana tersebut sudah pernah bertelur dan menetas guys. Penting ya nih bertelur dan menetas ya, karena kadang-kadang cuma bertelur doang nggak menetas itu juga ada betina yang kayak gitu guys. Oke, kita mundur lagi. Kalau tidak mau kawin juga tadi itu ganti kan, terus ganti lah. Misalnya ada jantan dan betina nih, kalian pasangin nih. Anggap aja udah Juni, Juli, Agustus ya. Lalu akan ada masanya jantan ini bidahi dan akan kawin. Si jantannya akan ngejar si betina cuy. Nah, itu juga ada resiko tersendiri, yaitu biasanya betinanya lebih ganas. Tuh, kasus-kasus yang sering terjadi, betinanya lebih ganas. Jadi waktu jantannya ngejar si betinanya balik gigit dan jantannya langsung KO, bisa langsung digigit, bisa langsung lari, gantian lari, bisa langsung stres, warnanya jadi hitam, nggak mau makan lagi, bisa jadi langsung mati juga bisa gara-gara digigit guys. Nah saranku kalau kalian cari jantan betina, saranku jantannya itu yang mentalnya oke guys. Betina mentalnya agak payah tidak apa-apa, karena pada dasarnya nanti yang dominan adalah si jantannya, karena dia yang ngawinin guys. Akan kacau kalau misalnya jantannya yang tidak dominan, bakalan diserang terus, dan itu PR-nya cuman ganti jantan. Jadi kalau aku dapat apa sih namanya,
permasalahan tuh dari DM, dari YouTube, dari manapun itu, bang kok nggak mau kawin, jantannya malah takut sama betina. Solusinya ya jantannya jual, langsung ganti jantan yang mentalnya bagus ya. Sekali lagi ya, mentalnya waktu kawin bagus guys. Ukuran tidak jadi masalah, tapi sebaiknya ukuran ya minimal ya 1 meter lah ya, segitulah, kurang lebih segini ya, kurang lebih segini paling enggak. Nah itu ukurannya paling enggak segitu untuk jantannya. Untuk betina, kusarankan sih lebih besar lebih baik. Jadi paling enggak 1 meter atau lebih. Kalau buat kalian yang udah pernah breeding iguana, pernah ternak iguana ya 1 meter nggak masalah. Tapi kalau yang belum, saranku sih yang jumbo sekalian dan proven udah matang, benar-benar matang. Karena kalau nggak matang dan baru pertama kali kawin gitu, akan ada banyak faktor lagi yang istilahnya kayak risiko ya, risiko lagi gitu guys, kayak egg binding, nggak mau kawin, terus apalagi ya, macam-macam lah pokoknya untuk betinanya ya. Jadi betina yang besar, jantan yang mentalnya bagus, itu dia PR ya. Nah kalau udah ketemu nih, misalnya kita udah dapat jantannya bagus, mentalnya, betinanya sudah besar dan mau dikawin, nah itu udah selesai, udah lulus hitungannya ya guys untuk breeding iguana. Ya udah tinggal tunggu aja. Kalau kalian betinanya dan jantannya ini bagus alias sudah proven, sudah pernah kawin dan bertelur dan menetas, itu udah tinggal tunggu aja, pasti akan bertelur, pasti akan menetas nanti. Nah ini PR yang untuk si telur-telurnya guys. Jadi kembali lagi, mundur lagi, sebelum kalian beli si iguananya itu pastikan kondisi iguananya fit ya, sehat. Karena kan ini kita andaikan kalian mau breeding instan lah ya istilahnya, jadi langsung beli sepasang proven, terus kalian tinggal kawin di tempat kalian, tinggal menunggu telur dan tinggal inkubasi. Nah ini kalian harus menjaga kesehatan betina maupun jantan ya, dengan pakan yang di mix guys. Ini kita masuk ke pakan, setelah kandang tadi kita masuk ke pakan. Pakannya kalian bisa selingin kecambah, kangkung, sawi hijau, pepaya. Udah 4 macam itu, syukur-syukur kalian bisa kasih setiap hari sedikit-sedikit gitu porsinya. Jadi pastikan 4 porsi tadi, 4 apa sih jenis tadi itu kalian kasihin semua ke iguana sepasang kalian itu. Terus pastikan habis juga ya guys, kayak gitu setiap hari dari mereka musim kawin. Ya syukur-syukur buat harian lah ya, karena kalau cuman punya sepasang sih nggak masalah untuk kasih macam-macam 4 jenis tadi ya, nggak masalah cuy. Soalnya kalian punya banyak segini bisa lumayan boncos juga ya. Tapi ya inilah perboncosan iguana koloni ya. Ini masih lapar lagi nih, aku kasih kangkung udah nggak ada bekasnya, pepaya juga nggak ada bekasnya, lagi panas-panasnya, jadi mereka makannya lagi kencang-kencangnya ya. Wah ini dia, nanti kasih lagi ya. Oke, malah melebar lagi. Setelah anggap aja udah hamil, makannya udah oke, mereka akan bertelur setelah 2 bulan kemudian. Nah ini kasus yang sering terjadi adalah setelah hamil mereka tuh nggak mau bertelur di tempat yang kita sediain. Biasanya kalau yang punya sepasang doang itu akan menyiapkan kontainer isi pasir, terus dimasukkan ke situ, pasirnya atau tanahnya tadi dilembabin dulu supaya si iguana mau bertelur. Nah itu kadang-kadang ya itu ada yang nggak mau bertelur di situ guys, jadi dia maunya keluar terus padahal udah disiapin tempat situ. Nggak apa-apa, kalian yang penting sudah sediain itu dan jangan bikin stres guys. Nah ini kuncinya, kalau iguana sudah stres dari awal kawin, kita mundur terus ya tadi. Pokoknya tadi waktu kawin kalau bisa jangan bikin betina stres, jadi harus sama-sama mau. Dan ini jarang biasanya guys, memang apa ya, memang kasar ya perkawinan iguana. Mau nggak mau mereka harus kayak gigit jantannya, gigit betinanya harus ngikut dan mau dikawin kayak gitu ya. Jarang ada yang betinanya langsung ngikut itu. Tapi kalau misalnya kalian dapat betina yang mau dan ngikut-ngikut aja, itu akan lebih gampang. Prosesnya pasti akan bertelur, telurnya pasti akan menetas banyak, anaknya akan sehat-sehat kayak gitu ya. Tapi kalau kalian dapat yang kasus tadi, nggak masalah, kalian tetap kasih pasir tadi untuk dia bertelur. Udah dipaksa aja, aku pernah soalnya beberapa kali, dan akhirnya dia kayaknya mau nggak mau dia harus bertelur di situ. Soalnya udah garuk-garuk tanah gitu guys, tanda-tandanya dia mau bertelur kan dia garuk-garuk, gelisah, lari-lari kemana-mana, mau lompat dari kandang. Pokoknya nggak berhenti gerak lah, dia gerak muter-muter, biasanya cari tanah-tanah gitu ya, tanah-tanah lembab gitu. Kalian siapin kontainer, dilubangin atasnya, iguananya masukin, lubang tadi ditutup. Pasirnya kurang lebih setengah dari kontainer lah, agak banyak guys. Terus dia lembab ya, lembab guys. Jangan basah, jangan kering tapi lembab kayak gitu. Biasanya dia langsung bertelur
nggak sampai sehari kalian masukin situ kalau udah ada tanda-tanda gali-gali tadi ya. Udah habis itu jantan di waktu ini tadi si iguana gali-gali untuk bertelur tadi, jantan udah nggak kepake ya, buang langsung rilis ke alam, enggak ya. Udah kalian tutup, nanti biasanya akan bertelur dan telurnya kalian panen langsung diinkub. Nah, untuk vlog inkubasinya, untuk telurnya gimana, cara perawatannya aku udah sering bikin, tapi aku akan spill sedikit caranya ya guys. Cuman pakai box styrofoam, kalian kasih pasir, jadi misalnya gimana ya, separuh lah ya, fullnya untuk mengubur si telur tuh separuh aja. Cuman kalian kasih telurnya itu dikubur di situ, kubur di dalam. Sebenarnya aku sih kira-kira ya, jadi bingung juga mau ngasih tahu guys. Jadi kira-kira sejengkal lah ya, dalamnya telur, dalamnya tanahnya tuh sejengkal gini. Nah telur dikasih di sini nih. Nah jadi di tengah-tengah ya, tengah-tengah gitu. Terus kalian tutup, terus nanti kasih wadah air seperti ini di dalamnya secukupnya aja. Aku juga kira-kira sekali lagi. Terus habis itu tutup, kedap udara, nggak usah dibuka sama sekali ya, seminggu sekali lah untuk pergantian udara, buka tutup lagi ya. Soalnya aku di sini memang nggak pakai listrik, jadi ya memang suhu ruangan aja. Iguana nih mereka kuat banget memang ya, cuman di suhu yang kayak gitu aja ya, kira-kira aja dia bisa menetas cuy. Begitu, udah selesai menetas, udah selesai. Selamat, kalian bisa breeding iguana. Sebenarnya dari semua yang aku katakan tadi ya, gak usah pakai teori-teori yang macam-macam. Sekitar 80% kalau kalian punya iguana sepasang itu pasti jadi kok. Udah, gak usah dikasih apa-apa. Sesimpel kandang, sepasang, kasih makan. Udah 3 faktor ini sebenarnya itu 80% jadi ya. Sisanya ya kadang-kadang faktor-faktor itu tadi yang mempengaruhi si iguana nggak mau bertelur lah, telurnya egg binding lah. Aku yang sudah sering ini produksi aja masih dapat yang kayak gini, mayit kayak gini guys. Ini nanti malam paling sudah KO ya. Oke, jadi gitu ya. Semoga breedingnya lancar buat kalian yang mau breeding. Aku dapat DM dari TikTok, dari manapun, cara breeding iguana gimana. Itu tadi cara panjangnya, simpelnya sih 3 faktor tadi. Punya sepasang, punya kandang, apalagi sih tadi itu? Punya sepasang, punya kandang, ya udah itu tadi. Punya sepasang sama punya kandang sama dikasih makan, udah gitu aja. Gitu aja udah selesai, kalian bisa breeding iguana coy. Kamu breeding kura-kura luwih simple guys. Kolam sepasang, enggak, kalau kura-kura beda nih dia. Kalau aku sih ya jantan 2, betina 3 kayak gitu. Di dalam satu kolam dan disesuaikan aja sih sebenarnya, udah digabung. Nah ini kura-kura tuh sebenarnya lebih rumit ya guys. Jadi kalau kalian lihat ada orang berhasil ternak kura-kura itu akan lebih susah. Soalnya kalian punya kolam segini pun, segede manapun, nah itu kalau kura-kura yang nggak mau kawin, nggak mau bertelur juga sesuka-suka mereka. Kalau iguana tuh lebih ke mereka kayak udah siklus gitu loh. Kalau menurutku ya, selama ini breeding ya, kura-kura tuh nggak pernah aku kayak jadwalin, oh ini habis ini bertelur, habis ini kawin gitu, nggak pernah. Mereka liar-liar aja gitu cuy. Jadi tahu-tahu nemuin anakan kura kayak gitu. Nah itu menurut kalian gimana tuh ke kura-kura guys? Itu dulu vlog kali ini, semoga membantu kalian info-info kali ini ya. Sorry agak random, tapi itulah yang terjadi ya, cara untuk breeding atau ternak-ternak iguana guys. Next kita akan keluar dan cari iguana di alam ya, karena setelah saya share info ini akan banyak yang ternak iguana dan iguana akan membludak, lalu kita jadi iguana man guys, berburu iguana, nembak-nembak ini, kita masak.